Kita akan lanjut bagian terakhir, bagian keempat daripada seri Grieve Not the Holy Spirit. Di sini kita lihat bahwa ada yang merubah kebenaran daripada God menjadi satu bohongan. Jadi kebenaran daripada God ini sekarang sudah diputarbalikan, di mana mereka sekarang menyembah makhluk ciptaan lebih daripada penciptanya. Sementara kita memiliki firman nubuatan yang sangat pasti. Karena firman nubuatan itu bukanlah interpretasi pribadi, tetapi Roh Kuduslah yang berbicara melalui penulis-penulis Alkitab, sehingga firman nubuatan itu sangatlah pasti. Di Wahyu 21 ayat 5 dikatakan, Tulislah perkataan-perkataan ini yang benar dan setia. Artinya perkataan firman Tuhan itu benar dan selalu benar. Ulangan 31 katakan, oleh sebab itu tulislah, ajarkanlah kepada anak-anakmu, dan put it in their mouths, atau letakkanlah di dalam mulut mereka untuk menjadi saksi. Jadi kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu benar dan perlu diajarkan kebenaran itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa mengucapkannya, mereka bisa mengungkapkan yang benar itu. Ini artinya Roh Kudus itulah yang bertanggung jawab untuk perkataan-perkataan ini, bukan manusia. Roh Kuduslah yang mengungkapkan kebenaran ini, dan Roh Kuduslah yang bertanggung jawab, sehingga bukan manusia. Inilah kebenaran Tuhan yang diungkapkan oleh Roh Kudusnya. Dan orang-orang yang menulis Alkitab ini, waktu mereka mendengar perkataan-perkataan ini dan menulisnya, mereka mendengar firman ini diucapkan dari surga. Dan di Ulangan 6 dikatakan, inilah perintah-perintah, inilah statutes, inilah judgment yang Jehovah God perintahkan untuk kamu ajarkan. Kan? Jadi di Ulangan 31 dikatakan, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita, kepada siapa saja kan. Dan yang ditulis ini adalah perkataan-perkataan yang benar dan setia. Dan perkataan-perkataan yang benar dan setia ini adalah commandments, statutes, judgment. Inilah yang perlu diajarkan untuk umat Tuhan. Dan kata-kata ini atau ajaran ini, firman yang datangnya dari surga ini, shall be in thine heart. Okay. Perlu berada di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia. Ya, Yesaya 8:20 dikatakan, to the law and to the testimony. Kalau bukan berdasarkan hukum, yang di Ulangan dibilang statutes dan judgment ini yang diajarkan kepada umat Tuhan, dan testimony, itu bukan benar. Artinya yang benar itu berdasarkan the law atau the commandments dan testimony. Jadi yang benar itu yang ditulis oleh penulis Alkitab, yang asalnya dari surga, yang diungkapkan oleh Roh Kudus adalah commandment, statutes, judgment, law and testimony. Inilah yang benar. Inilah yang mau diputarbalikan. Inilah kebenaran Tuhan yang dibilang sekarang menjadi bohong. Firman Tuhan itu adalah detector of error. Artinya dengan firman Tuhanlah saya bisa tahu apa yang salah, karena firman Tuhan itu adalah standar kebenaran. Alkitab itu harus menjadi standar dari setiap doktrin. Kita harus mempelajarinya dengan tekun. Kan? Kita nggak bisa menerima opini siapapun tanpa membandingkannya dengan firman Tuhan. Di sini otoritas ilahi yang sangat unggul mengenai hal-hal iman kita. Dan firman Tuhanlah
yang akan menentukan semua perbedaan-perbedaan. Jadi firman Tuhan itulah yang benar. Semua yang lain ditentukan oleh standar firman Tuhan apakah benar atau tidak. To the law and to the testimony. To the commandment, statutes, and judgment. Kita akan tahu apakah sesuatu itu benar atau tidak. Di early writings dikatakan, I recommend to you. Bisa bilang, saya rekomendasi ini kepada kamu, firman Tuhan, the word of God, sebagai ukuran iman dan ukuran apa yang kita lakukan. Jadi, kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, saya nggak tahu itu benar atau salah. Karena firman Tuhanlah, dia punya ukuran apa yang kita buat itu apakah benar, dan apakah yang kita yakini itu benar. Dan ini diberikan untuk the comfort of his people. Dan untuk memperbaiki apa saja yang salah. Karena salah itu bisa ditentukan salah kalau dibandingkan dengan firman Tuhan. Selected Messages Book 1 katakan, berpeganglah kepada Alkitabmu sebagaimana kamu membacanya, sebagaimana diungkapkannya. Jangan mengkritik Alkitab itu, turutilah firman itu, dan kalau kamu lakukan itu, tidak seorang pun perlu hilang. Jadi untuk menolak kebenaran Alkitab ialah untuk hilang. Biarlah Alkitab yang menentukan setiap pertanyaan yang penting untuk keselamatan manusia. Letter 25. Mereka harus diajarkan kepada anak-anak kita sebagai suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Dan harus di-obey karena itulah yang benar. Sekali lagi kita ke Ulangan, yang perlu diajar kepada anak-anak kita adalah commandments, statutes, dengan judgment yang perlu diajar kepada kita dan anak-anak kita. Di ayat 7 dikatakan, kamu akan mengajar commandment, statutes dengan judgment dengan tekun kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita baca tadi bahwa kita perlu teach anak-anak kita firman Tuhan itu sebagai suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita, yang perlu di-teach adalah commandment, statutes dengan judgment. Karena kalau kita tidak mau obey commandment, statutes, dan judgment, Selected Message bilang, kamu akan hilang. Karena itulah standar pengukur keselamatan seseorang, atau kalau menolaknya, itulah standar di mana orang itu hilang. Jadi penting sekali untuk kita mengerti commandment, statute, dengan judgment. Karena itu adalah standar kebenaran yang perlu diajar kepada semua yang mau selamat. Orang-orang yang perlu dilahirkan kembali, sebagaimana Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat kerajaan surga. Orang-orang yang perlu dilahirkan kembali adalah orang-orang yang perlu diciptakan kembali hati yang bersih dan memiliki roh Tuhan berdiam dalam mereka. Dan suara Tuhan lah yang menjawab, the voice of the Lord. Jadi voice of the Lord itu adalah roh Tuhan yang menghasilkan lahirnya kembali daripada seseorang itu kan. Dan di sini dikatakan, saya akan put saya punya spirit di dalam kamu. Dan inilah voice of the Lord, firman Tuhan, to the law and to the testimony. Dan membuat kamu berjalan di dalam saya punya statutes, dan kamu akan pelihara saya punya judgment dan melakukannya. Jadi untuk dilahirkan kembali, kita harus percaya the voice of the Lord. Kita harus percaya firman Tuhan. Karena melalui Alkitablah Tuhan berbicara kepada kita. Dan dia berbicara kebenaran, dan kebenaran itu diungkapkan dalam commandment, statutes dengan judgment. Jadi untuk orang mau lahir kembali, dia perlu mengerti commandment, statutes dengan judgment. Karena
orang yang lahir kembali akan memelihara statutes dengan judgment. Kan? Dan itu pengungkapan Tuhan untuk umat Tuhan, supaya umat Tuhan tahu apa yang benar dan bisa tahu apa yang salah berdasarkan commandment, statute, dengan judgment. Tuhan tidak pernah berubah. Di Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan bilang, I am the Lord, I change not. Tuhan tidak pernah berubah. Dan kalau Tuhan tidak pernah berubah, artinya ini selalu benar. Nggak pernah menjadi salah. Sementara kita tahu ada orang-orang yang mau rubah sesuatu yang benar menjadi yang salah. Sementara Tuhan bilang, I change not. Saya tidak pernah berubah. Alkitab harus dibaca setiap hari. Alkitab harus dibaca setiap hari. Kenapa? Karena itu bagaimana Tuhan berkomunikasi kepada manusia ialah dengan kita membaca firman-Nya sebagai the voice of God dan mengerti dia punya commandment, statute, dengan judgment setiap hari. Di Mazmur 89 ayat 30 dikatakan, jikalau anak-anakmu meninggalkan hukumku dan tidak berjalan di dalam judgmentku, ayat 31, dan melanggar statutesku dan tidak memelihara hukum-hukumku, dan aku akan mengunjungi dosa-dosa mereka. Jadi umat Tuhan perlu memelihara hukum, judgment, statutes, commandment. Ayat 34, Tuhan tidak akan break dia punya commandment atau merubah apa saja yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa umat Tuhan perlu pelihara law, judgment, statutes dengan commandment, Tuhan bilang apa? Ini syarat daripada persyaratan statutes atau commandment. Ini adalah syarat yang perlu dipenuhi untuk memenuhi dia punya perjanjian covenant yang Tuhan tidak akan rubah karena sudah keluar dari mulutnya. Ayat 35 dikatakan, Tuhan tidak bohong. Tuhan tidak bohong. Sementara tadi kita baca bahwa ada orang-orang yang memutarbalikan kebenaran menjadi bohong. Sementara Tuhan bilang Tuhan tidak bohong. Di Bilangan 15 ayat 30 dikatakan, seseorang yang melakukan presumptuously. Jadi presumptuously itu artinya sesuatu yang salah dia pikir benar, sehingga yang benar menjadi salah. Artinya untuk bilang bahwa kebenaran Tuhan sudah menjadi bohong, ialah untuk bilang bahwa kita nggak perlu keep law, commandment, statutes dengan judgment lagi. Dan untuk bilang itu ialah untuk bilang bahwa Tuhan sudah membatalkan dia punya perjanjian yang keluar dari mulutnya. Kalau ada yang membatalkan, manusia yang membatalkan, bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah berubah. Semua yang dibilang benar. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan presumptuously, artinya saya bilang bahwa Tuhan sudah merubah semua itu. Tuhan sudah pakukan semua itu. Dan bilang bahwa Tuhan sudah bohong. Dan Bilangan 15:31 dikatakan, kenapa dia berlaku presumptuously? Karena dia telah despise firman Tuhan. Despise adalah untuk sangat tidak suka atau sudah merubah firman Tuhan dengan firman yang dia inginkan. Sehingga dia telah broke dia punya perintah Tuhan, sudah melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan, sehingga dia akan utterly cut off. Utterly cut off artinya disingkirkan untuk selama-lamanya, atau pintunya tertutup. Karena seri ini kita belajar tentang grieve not the Holy Spirit, artinya caranya untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk bilang kebenaran Tuhan itu, commandment, law, statutes, judgment, testimony, sudah dirubah. Atau bilang bagian daripada semua itu. Karena dengan saya merubah satu, saya merubah semua. Bagian yang keluar dari mulut Tuhan saya bilang dirubah, semua yang keluar dari mulut Tuhan saya rubah. Yakobus 2 ayat 10 katakan, langgar satu, langgar semua. Jadi untuk menolak statutes,
menolak judgment, menolak commandment, menolak apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Despise artinya sangat nggak suka, dan merubah sesuatu yang kita butuhkan dan bilang kita tidak butuhkan lagi, untuk memakukan ke kayu salib sesuatu yang nggak pernah dipakukan. Itu adalah untuk presumptuous sin, untuk melakukan sin presumptuously, dan untuk despise the word of the Lord. Dan untuk despise adalah membuat sesuatu yang benar digantikan dengan tidak benar. Sesuatu yang tidak dipakukan dibilang dipakukan. Lalu Kisah 7 ayat 51 dikatakan di sini, kamu selalu menolak Roh Kudus. Kamu selalu menolak apa yang diajarkan Tuhan melalui Roh-Nya. Kamu selalu menolak dan memutarbalikan sesuatu karena kamu tidak mau melakukannya. Dan kamu menganiaya nabi-nabi. Kamu pengkhianat, kamu pembunuh. Jadi ini Stefanus waktu dia mau dilempari batu, ini kan yang dia bilang, kamu orang-orang Israel selalu menolak Roh Kudus. Dan kamu sudah terima hukum Tuhan, kan? Kamu sudah terima law, commandment, statutes, judgment, kamu sudah terima, tapi kamu tidak memeliharanya. Kamu tidak memeliharanya. Jadi dengan kamu menolak Roh Kudus, dengan kamu despise the word of God, kamu merubah sesuatu yang benar menjadi salah. Kamu bilang bahwa kebenaran Tuhan itu adalah bohong, dan kamu sekarang membenarkan sesuatu yang salah. Itu namanya sin presumptuously. Dan kamu despise, kamu merubah sesuatu yang benar menjadi salah. Di Wahyu 22 ayat 18 dikatakan, kalau ada yang menambah, ayat 19, atau mengurangi, kan, dialah yang akan dikurangi namanya dari buku kehidupan. Jadi kalau kebenaran Tuhan itu benar, lalu saya rubah, saya bilang tidak benar lagi, saya sudah menolak kebenaran Tuhan yang diungkapkan oleh Roh-Nya. Roh Tuhan sudah didukakan dengan memutarbalikan sesuatu yang benar menjadi salah, untuk memakukan sesuatu yang gak pernah dipakukan, untuk bilang gak perlu dilakukan lagi, sementara gak pernah berakhir untuk melakukannya sampai kekekalan pun. Saya sedang pelan-pelan mendukakan Roh Kudus. Kita bisa lihat di sini bahwa ada banyak versi daripada Alkitab. Jadi firman Tuhan sudah mulai dirubah. Dengan ada versi-versi yang lain, firman Tuhan sudah dirubah. Jadi apa bedanya dengan versi Alkitab yang dirubah, sehingga bunyinya berbeda, doktrinnya sudah dirubah? Apa bedanya dengan firman Tuhan yang jelas, lalu saya bilang enggak perlu lagi dilakukan, sudah dipakukan, sudah dibuang, enggak perlu itu statutes, enggak perlu itu judgment, enggak perlu itu feast, enggak perlu semua itu. Itu semua sudah dipakukan di kayu salib. Itu sama dengan orang-orang yang merubah firman Tuhan dengan membuat versi-versi Alkitab yang baru. Kita bisa lihat di Taman Eden, waktu Tuhan bilang bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Setan rubah apa yang Tuhan bilang dengan kamu enggak akan mati. Jadi disinilah kebenaran Tuhan diputarbalikan untuk pertama kalinya di bumi ini. Dan sampai di akhir zaman pun hal yang sama masih terjadi. Karena setan sangat benci firman Tuhan, sangat benci hukum Tuhan. Dan kalau dia benci hukum Tuhan, semua status judgment-nya pun dia benci, dia putarbalikan. Sehingga manusialah yang menjadi agen tanpa sadar untuk memutarbalikan firman Tuhan, untuk bilang bahwa tidak penting lagi. Dan apa yang Tuhan bilang, let us keep the feast, yang mengaku umat Tuhan bilang, let us not keep the feast. Sama dengan Tuhan bilang, you shall surely die. Setan bilang, you shall not surely die. Yohanes 16:13 dikatakan, namun dia waktu roh kebenaran akan datang, dia akan guide kamu ke seluruh kebenaran. Artinya dia yang roh Tuhan ini yang akan menuntun kamu ke semua kebenaran.
Dia ungkapkan sesuai dengan kemampuan kamu, Yohanes 16:12. Lalu dia tuntun kamu untuk mengerti semua kebenaran. Dan kalau roh Tuhan ditolak, artinya saya tolak semua kebenaran. Artinya saya terima semua yang salah, tapi saya pikir semua itu benar. Karena roh Tuhan saya tolak. Di saat firman Tuhan dirubah, roh Tuhan tidak bisa menuntun dia punya pengertian lagi. Jadi roh Tuhan itu guide, menuntun saya dalam kebenaran. Dan di saat saya rubah firman Tuhan, saya rubah apa yang diungkapkan Tuhan melalui rohnya. Dan kalau roh Tuhan itu menuntun saya dalam kebenaran ke seluruh kebenaran, dan saya rubah kebenaran itu, bukan roh Tuhan lagi yang menuntun saya. Sehingga yang saya pikir benar, sebenarnya salah. Roh Tuhanlah yang menolong kita waktu mempelajari firman Tuhan untuk mengerti. Artinya kalau saya rubah firman Tuhan, saya nggak mengerti lagi karena saya sudah tolak roh Tuhan yang menolong saya untuk mengerti. Tanpa roh Tuhan, saya nggak bisa tahu perbedaan benar dan salah. Sehingga dengan merubah firman Tuhan, dengan menolak tuntunan Roh Kudus, saya nggak bisa tahu sesuatu, atau saya nggak bisa membedakan sesuatu itu benar atau salah lagi, sehingga yang salah saya bilang benar, yang benar saya bilang salah. Inilah langkah-langkah yang ditempuh orang untuk menuju jurang dosa yang tidak bisa diampuni. Kita lihat di Kolose 2 ayat 16, dikatakan, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam meat dengan drink pada holiday, bulan baru dan hari-hari sabat. Ini hari sabat adalah hari ke-7. Yang adalah bayang-bayang dari sesuatu yang belum terjadi. Jadi kata di sini adalah yang adalah. Artinya meat dengan drink pada holiday new moon dan Sabbath days ini adalah bayang-bayang. Saat ditulis itu adalah bayang-bayang. Artinya belum mencapai things to come-nya. Jadi kalau saya rubah bahwa ini dulu bayang-bayang, artinya sudah dipakukan. Artinya nggak perlu lagi. Sementara yang ditulis adalah ini adalah, bukan ini dulu bayang-bayang. Sehingga di kayu salib nggak perlu lagi. Jadi kalau orang merubah satu kata sehingga artinya menjadi sangat bertentangan dengan apa yang diungkapkan roh kebenaran kepada nabi-nabi yang menulis Alkitab, dia sudah merubah firman Tuhan untuk menyesuaikan firman Tuhan itu dengan dia punya agenda. Dia tidak dituntun Roh Kudus lagi. Kalau kebenaran Roh Kudus dia sudah rubah, artinya pengertian dia enggak lagi berdasarkan pengertian yang ditolong untuk mengerti oleh Roh Kudus. Dia sudah memutarbalikan sesuatu yang benar. 1 Korintus 2 ayat 10 katakan, Tuhan mengungkapkan hal itu melalui rohnya. Melalui rohnya lah diungkapkan. Jadi kalau saya sudah putar balikan, itu bukan roh Tuhan yang mengungkapkan, karena roh Tuhan mengungkapkan yang benar dan tidak akan merubah kata di Alkitab untuk membenarkan teori dari sesuatu yang sebenarnya salah. Ayat 11 dikatakan, tidak ada hal-hal tentang Tuhan yang diketahui manusia kecuali rohnya Tuhan. Okay? Hanya roh Tuhanlah yang bisa ungkapkan yang benar. Dan roh Tuhan itu mengungkapkannya dalam tulisan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu dirubah sehingga artinya berubah, artinya bukan itu lagi arti sebenarnya yang Tuhan ingin untuk umat Tuhan diselamatkan. Karena umat Tuhan diselamatkan melalui kebenaran. Bukan melalui sesuatu yang sudah tidak benar lagi karena sudah dirubah manusia artinya untuk menyesuaikan apa yang dia pikir benar. Roh Tuhan pun menolong dengan kita punya infirmities. Sehingga roh Tuhan itulah yang menjelaskan atau menerjemahkan apa maksud daripada isi hati saya waktu saya berdoa. Jadi waktu saya berdoa,
Roh Tuhan bisa mengerti apa maksud isi hati saya. Walaupun bunyi daripada doa saya nggak seperti itu, tapi Roh Tuhan tahu apa maksud saya. Jadi semua Alkitab, firman Tuhan itu diberikan melalui inspirasi Tuhan untuk doktrin, untuk memperbaiki, untuk koreksi, untuk memberikan instruksi di dalam kebenaran. Dan semua firman Tuhan itu bicara tentang Tuhan Yesus. Semua firman Tuhan yang diungkapkan Roh Kudus itu mengungkapkan Tuhan Yesus. Jadi untuk orang merubah kebenaran Tuhan, dia merubah karakter Kristus. Dia merubah pengetahuan tentang Kristus. Dia merubah pengetahuan tentang Bapa. Di Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal ialah untuk mengenal Bapa dan Anak. Mengenal kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan dirubah, saya merubah kebenaran tentang Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus itu mengungkapkan dengan sempurna Bapanya, sehingga saya punya pengertian tentang Bapa melalui Anak sudah menjadi salah, dan itu bukan kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal ialah untuk mengenal dengan benar Bapa yang diungkapkan Anak. 1 Yohanes 5 ayat 10, saya tahu itu benar karena saksi itu berada dalam saya. Jadi kalau Roh Kudus berdiam dalam saya, yang saya pelajari akan diungkapkan kebenarannya oleh Roh Tuhan yang berdiam dalam saya. Artinya saya nggak bisa merubah sesuatu yang bertentangan dengan saksi yang sedang diberikan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam saya. Untuk merubah sesuatu ialah untuk menolak pengungkapan benar Roh Kudus yang berdiam dalam saya. Dan itulah caranya untuk mendukakan Roh Kudus. Dan lebih sering saya lakukan itu, lebih dekat saya menuju dosa yang tidak pernah bisa diampuni, walaupun hanya Tuhanlah yang tahu itu. Jadi sangat berbahaya sekali untuk saya merubah-rubah sesuatu hanya untuk membenarkan saya punya ide. Firman Tuhan itu untuk merubah saya. Jangan saya yang mau merubah firman Tuhan. Bukti daripada Roh Tuhan itu ada di dalam saya untuk mengkonfirmasi kebenaran itu, karena Roh Tuhanlah yang mengungkapkan kebenaran, Roh Tuhanlah yang tahu apa yang benar. Jadi kalau saya mau dituntun Roh Kudus, saya akan tahu apa yang benar karena Roh itulah namanya Roh kebenaran. Tanpa Roh itu, saya nggak tahu apa yang benar. Di Matius 16 dikatakan, Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapa aku? Siapa identitasku? Lalu Petrus jawab kan, engkau adalah Kristus, anak Bapa yang hidup. Dari mana Petrus tahu itu? Dan apakah itu benar? Itu hanya benar kalau Roh Tuhan berdiam dalam Petrus. Itu salah kalau bukan Roh Tuhan yang berdiam dalam Petrus. Ayat 17, Tuhan Yesus bilang, diberkatilah engkau Simon Bar-Jona. Karena aku sebagai anak Bapa itu diungkapkan kepadamu oleh Roh Bapakku. Artinya Roh Bapa yang berdiam dalam Petrus, yang adalah Roh kebenaran, mengungkapkan kebenaran itu sehingga Petrus bisa mengungkapkan atau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan benar. Tanpa Roh Tuhan atau merubah Roh Tuhan, itu buktinya Roh Tuhan ditolak. Bukan Roh Tuhan lagi yang ungkapkan itu. Kalau saya sudah memutarbalikkan kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 15 katakan, barang siapa mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa, Roh Tuhan berdiam dalam dia. Roh kebenaran berdiam dalam dia, artinya Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Karena yang ungkapkan adalah Roh kebenaran. Untuk menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa ialah untuk menyangkal Roh kebenaran. Sudah pasti bukan Roh Tuhan yang berdiam dalam orang yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Jadi ada quick summary di sini. Dia yang forsake, dia yang meninggalkan semua dosa. Dia yang meninggalkan semua dosa. Adalah dia yang
diungkapkan atau diinsafkan dosanya oleh Roh Kudus. Dia yang tidak mau meninggalkan semua dosanya sedang menolak Roh Kudus, Roh kebenaran yang sedang menginsafkan dia akan dosanya. Jadi pertanyaannya, apakah dia akan tinggalkan semua dosanya? Apakah dia akan mengakui bahwa dia sudah memutarbalikkan kebenaran Tuhan? Dan kita tahu bahwa Roh Tuhan itu dilambangkan oleh jari, kan? Jari itu sama dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Dan Roh Tuhanlah yang menulis kebenaran itu di dalam hati kita. Sebagaimana jari Kristus, jari Tuhan yang menulis di loh batu, dan jari Kristus itu yang tulis di Yohanes 8, dosa-dosa orang Farisi yang mau melempari wanita yang bersinah itu dengan batu. Sekarang, Roh Tuhan itulah melalui nabi-nabi penulis Alkitab menulis kebenaran itu dalam scripture Alkitab. Jadi kalau saya rubah itu, saya rubah kebenaran. Dan roh kebenaran itu atau tulisan Alkitab itu pun mengungkapkan saya punya dosa. Jadi apakah saya mau memutarbalikan, saya mau menolak kebenaran Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan? Kalau demikian, firman Tuhan itu nggak pernah bisa ditulis dalam hati manusia. Dia punya commandment, law, statutes, judgment, nggak bisa tertulis dalam hati manusia. Kalau yang tertulis di dalam kitab suci itu saya tolak. Berikut ini kita akan lihat trans attributes. Attributes adalah karakteristik atau karakter ya. Jadi trans attribute ialah karakter seseorang saya pindahkan dari orang itu ke orang lain. Jadi kalau orang itu ada otoritasnya saya pindahkan ke orang lain. Itu trans attribute. Roma 1:25 dikatakan, mereka merubah kebenaran Bapa menjadi satu bohong, dan mereka sembah makhluk ciptaan lebih daripada penciptanya. Artinya yang patut disembah adalah God, pencipta. Tapi mereka menyembah yang diciptakan God. Jadi mereka trans. Mereka menggantikan hak untuk disembah itu yang asalnya atau pemiliknya adalah God. Mereka trans attribute. Mereka rubah itu dan dirubahnya kepada makhluk-makhluk yang diciptakan. Atau trans worship di sini kan. Di Ulangan 17:3 dikatakan, mereka sudah sembah other gods. Mereka sudah sembah other gods dan makhluk-makhluk atau benda-benda yang diciptakan itu adalah mereka punya gods. Jadi kuasa God untuk turunkan api, turunkan hujan, membuat panen yang limpah, kesehatan, penyembuhan dari surga. Mereka sekarang bilang apa? Ini mereka punya idols. Jadi kuasa Tuhan untuk membuat sesuatu, membuat hujan, kesehatan, sekarang mereka bilang kuasa itu di mereka punya berhala yang mereka sembah. Jadi mereka punya berhala lah yang turunkan hujan, turunkan api, yang membuat panen limpah, yang memberi kesehatan, dan memberi kesembuhan dari penyakit-penyakit mereka. Padahal itu prerogatifnya God. Hanya God yang memiliki kuasa itu. Tapi mereka sembah ciptaannya atau batu atau sapi atau apapun dengan pengharapan mereka menerima kuasa penyembuhan kalau mereka sakit. Jadi mereka di cerita Elia di 1 Raja-Raja 18, mereka memanggil nama God mereka kan untuk turunkan api. Kita tahu itu nggak pernah terjadi. Dan itulah mereka punya God namanya Baal. Jadi mereka bilang Baal ada kuasa untuk turunkan api atau hujan atau panen yang limpah atau kesehatan atau memberikan penyembuhan kalau orang sakit. Itu sudah transfer kuasanya God kepada mereka punya Baal kan. Dan juga di Keluaran 15:26 Tuhan bilang, kalau kamu mendengar dengan tekun suara Tuhan atau firman Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapannya, memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan memelihara semua statutes-nya,
yang enggak dipakukan di kayu salib, saya tidak akan put semua ini penyakit-penyakit yang adalah penyakit Mesir atau dunia. Dan kalau kamu pun sakit, akulah Jehovah yang sembuhkan engkau. Jadi di sini katakan, kalau kamu nggak sakit, itu kalau kamu sehat karena kamu menurut hukum Tuhan. Dan kalau kamu sakit dan disembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Jadi untuk kita transfer kuasa Tuhan itu ke apa saja selain Tuhan, itu namanya kita sudah melakukan sesuatu atau kita sudah menolak kuasa itu sebagai kuasa Tuhan, dan kita letakkan kuasa itu kepada yang tidak ada kuasanya. Kita sudah merampok sesuatu yang hanya dimiliki God, dan kita sudah letakkan itu kepada apa saja selain God. Kita akan lihat apa itu nanti. Di Keluaran 32 kita tahu umat Israel setelah di Sinai, mereka mengukir dengan alat ukir lembu emas, dan mereka bilang apa? Ini kamu punya gods yang bawa kamu keluar dari Mesir. Sementara mereka punya gods itu nggak bisa dengar, nggak bisa menjawab, nggak bisa berbicara, nggak bisa menolong mereka, nggak bisa bergerak sekalipun. Jadi bagaimana saya bisa bilang bahwa itu saya punya gods yang sembuhkan saya, kalau yang sembuhkan Tuhan? Artinya nggak bisa saya harap sesuatu yang saya ambil untuk menyembuhkan saya, kalau yang sembuhkan Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan itu kalau saya menurut akan perintahnya dan memperbaiki yang salah, yang membuat saya sakit. Ini sudah memberikan atau mentransfer kuasa Tuhan kepada hal-hal yang nggak ada kuasanya untuk menyembuhkan. Kita bisa lihat di 1 Samuel 5 ayat 2, waktu orang-orang Filistin mengambil tabut perjanjian dari umat Israel, mereka bawa ke mereka punya House of Dagon, dan mereka letakkan tabut perjanjian itu di samping Dagon. Keesokan harinya, Dagon itu jatuh, wajahnya jatuh ke tanah, dan seakan-akan sedang tunduk kepada tabut perjanjian Tuhan. Lalu diletakkan kembali, besoknya jatuh lagi. Jadi kalau mau bilang bahwa mereka punya gods itu tadi nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara, nggak bisa menjawab, nggak bisa bikin apa-apa. Dalam hal ini bergerak, tapi bergeraknya jatuh tersungkur di tanah di samping tabut perjanjian Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa sih itu dosa terhadap Roh Kudus? Dosa terhadap Roh Kudus ialah untuk saya transfer dengan sengaja sesuatu yang miliknya Bapa, lalu saya bilang itu setan punya. Jadi berdosa terhadap Roh Kudus ialah dosa di mana saya bilang yang sembuhkan itu apa saja selain kuasa Bapa, yang adalah kuasa rohnya. Jadi kalau saya sakit, saya bilang yang sembuhkan saya apa yang saya kasih masuk dalam mulut saya, apa yang saya suntik di saya punya lengan dan sebagainya. Itu kuasa yang menyembuhkan. Itu sudah merampok kuasa penyembuhan Tuhan yang adalah kuasa rohnya, dan saya bilang itu milik apa saja yang saya ambil untuk sembuhkan saya. Dan namanya bukan kuasa Tuhan, kuasa apa? Kuasa setan. Namanya bukan kuasa Tuhan karena kita tahu cuma ada dua roh. Roh Tuhan dan roh setan. Artinya kalau bukan roh Tuhan yang sembuhkan roh setan. Jadi kuasa Tuhan, saya bilang itu kuasa setan. Itu namanya berdosa terhadap Roh Kudus. Di kutipan ini bilang ada seorang saksi akan pekerjaan roh Tuhan. Dia yakin dengan buktinya bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa sesuatu terjadi dengan kuasa roh Tuhan. Dan roh itu memberikan saksi kepada dirinya bahwa itu memang asalnya dari God. Setelah itu
Waktu dia digoda, dia punya keangkuhan diri dan dia rasa bahwa dia nggak perlu pertolongan untuk mengetahui apa-apa. Dia punya self-sufficiency. Dan hal-hal yang lain mulai menguasai dia. Artinya dia kembali jatuh kepada kebiasaan keinginan dagingnya dan kuasa dagingnya. Dan sekarang dia menyangkal semua bukti bahwa apa yang dia saksikan itu adalah hasil daripada kuasa ilahi. Dan dia bilang bahwa itu sekarang adalah kuasa roh setan. Kita tahu bahwa Tuhan berbicara melalui rohnya di dalam hati manusia. Dan waktu orang itu dengan willfully, dengan sengaja menolak roh Tuhan dan bilang itu roh setan, dia di cut off. Hubungan dengan Tuhannya di cut off. Jadi untuk saya bilang bahwa yang saya sembuhkan adalah bukan kuasa Tuhan, dan saya sengaja bikin itu, mereka cut off channel, saluran komunikasi Tuhan kepada mereka, sehingga mereka di cut off. Dan kita tahu kalau di tulisan Nubuat itu mirip-mirip dimuntahkan, sama dengan dimuntahkan. Jadi kalau saya bilang bahwa firman Tuhan itu adalah firman setan, saya cut off diri saya dari Tuhan. Kalau saya bilang bahwa ini firman Tuhan ini adalah ajaran Jesuit, saya cut off diri saya dari Tuhan. Kalau ini benar, lalu saya bilang ini salah. Kalau ini masih dilakukan, saya bilang ini sudah dipakukan. Saya cut off diri saya dari Tuhan. Di Testimony Volume 2 dikatakan seperti umat Israel dulu kala, gereja pun telah dishonor God dengan berjalan menjauhi terang, menyangkal tugas-tugasnya, dan abuse dia punya kesempatan keistimewaan yang membuat dia karakternya kudus. Anggota-anggotanya pun telah melanggar mereka punya perjanjian terhadap Tuhan dan kepada Tuhan saja. Mereka telah bergabung dengan mereka punya cinta dunia dan cinta diri, keangkuhan diri, cinta kepelisiran, dosa dipeluk dan dirangkul. Kristus telah tinggalkan mereka. Rohnya Kristus telah diusir dari gereja. Mereka tidak sadar bahwa mereka, sementara mereka mengakui mereka orang Kristen, mereka bekerja sama dengan setan. Mereka tidak mengerti hal ini, karena hanya roh Tuhanlah yang bisa mendeteksi akan kondisi mereka. Sebagaimana umat Israel dulu menolak roh Tuhan, gereja di akhir zaman pun sedang melakukan hal yang sama. Hari Tuhan sudah mendekat. Dunia telah menobatkan gereja untuk kembali ke dunia. Dunia dan gereja kerja sama. Di dalam firman Tuhan dinyatakan apa yang dia akan lakukan untuk Israel kalau mereka menurut firman-Nya. Tetapi pemimpin-pemimpin umat Tuhan ditaklukkan penggodaan setan. Dan Tuhan tidak bisa memberikan berkat kepada mereka sebagaimana yang dia sudah rencanakan. Karena mereka tidak menurut akan firman yang diungkapkan melalui rohnya, tapi mereka mendengar suara dan policy daripada Lucifer. Dan hal ini akan terulang kembali di tahun-tahun terakhir daripada sejarah umat Tuhan di dunia ini. Pemimpin-pemimpin agama akan mendengar suara setan dan menolak suara Tuhan. Di dalam dia punya perintah firman Tuhan, semua diputarbalikan. Semua kebenaran diputarbalikan dan disesuaikan dengan bisikan setan kepada mereka. Umat Tuhan di akhir zaman sedang mengikuti pola Israel kuno. Sejarah terulang kembali. Pengkhotbah katakan apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi kembali.
Ada yang bilang, oh ini nggak pernah terjadi. Oh ini sudah pernah terjadi dulu kala. Sejarah Israel sedang terulang kembali di akhir zaman. Di Matius 22 dikatakan ada seorang yang dirasuk setan dan dia buta dan Tuhan sembuhkan dia. Karena sekarang dia nggak buta lagi dan dia nggak bisu dan dia bisa bicara. Ini buktinya bahwa kuasa Tuhan sudah menyembuhkan dia. Jadi orang yang buta bisa melihat, orang yang bisu bisa berbicara. Dan orang-orang tercengang-cengang akan apa yang mereka lihat. Lalu mereka bilang, bukankah ini anak Daud? Tetapi waktu orang-orang Farisi atau pemimpin gereja dulu mendengar hal itu, mereka bilang, oh orang ini tidak mengusir iblis dengan yang kamu bilang kuasanya. Tapi orang ini, Tuhan Yesus, menyembuhkan orang yang sakit ini, yang buta dan bisu dari kuasa iblis. Dia mengusirnya dengan roh setan. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang Farisi bilang bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang ini adalah kuasa setan. Dan ini yang terjadi di zaman Israel, sementara kita sudah baca tadi bahwa sejarah Israel terulang kembali di gereja sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan waktu mengusir roh iblis itu dengan kuasa apa? Di Matius 12:28 dikatakan, saya mengusir iblis keluar dengan roh Bapa. Sementara orang Farisi, pemimpin agama Farisi yang berbakti hari ke-7 bilang bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan roh setan. Apa itu dosa terhadap Roh Kudus? Dosa terhadap Roh Kudus ialah untuk sengaja bilang bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa setan. Bahwa roh Tuhan itu adalah roh setan. Itu namanya berdosa terhadap Roh Kudus. Yang kita tahu ada saatnya nggak pernah bisa diampuni lagi kalau orang itu melakukan dosa itu. Di Matius 12:32 dikatakan, barang siapa berbicara against Roh Kudus, dosanya nggak pernah akan bisa diampuni sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 37 katakan, berdasarkan perkataan-perkataan kamu bisa dibenarkan, berdasarkan perkataan-perkataan atau penghujatan terhadap Roh Kudus, kamu akan dihakimi. Di John 9:24 kita lihat bahwa orang yang buta ini dibilang kepada orang-orang Farisi, berikan God kemuliaan, yang sembuhkan kamu ini orang berdosa. Orang Farisi bilang Tuhan Yesus orang berdosa. Lalu orang yang enggak buta lagi ini bilang, oh ini satu keheranan. Kan? Bagaimana dan kalau dia orang berdosa, dia bisa bukakan mata saya. Ayat 31, kita tahu bahwa God tidak akan dengar atau tidak akan menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan orang kalau yang sembuhkan itu orang berdosa. Tetapi kalau dia takut Tuhan dan sembah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, Bapa akan dengar dan dengan kuasa Bapa melalui orang ini akan sembuhkan orang yang buta. Artinya dia nggak bisa, yang sembuhkan saya nggak bisa orang berdosa, karena orang berdosa nggak bisa dengan kuasa Tuhan menyembuhkan. Lalu dia bilang, sejak dunia diciptakan, apakah kamu pernah dengar orang buta dibukakan matanya? Ayat 33, kalau orang ini atau Tuhan Yesus ini bukan dari Bapa, dia nggak akan ada kuasa Roh Kudus untuk sembuhkan saya. Dan dengan dia bisa sembuhkan saya, itu buktinya dia dari Bapa karena dia memiliki kuasa Roh Kudus yang bisa sembuhkan saya. Jadi apakah orang Farisi yang mana kita tahu bahwa sejarah pemimpin gereja di zaman Tuhan Yesus terulang kembali di akhir zaman? Apa itu berdosa terhadap Roh Kudus? Untuk berdosa terhadap Roh Kudus ialah untuk bilang bahwa kuasa Bapa dan Anak
yang adalah Roh Kudus, saya berikan kepada setan. Saya berikan kepada oknum ketiga yang tidak ada. Itu adalah dosa terhadap Roh Kudus yang kalau ditegur roh itu dan tetap mengeraskan hati, kamu cut off diri kamu dari Tuhan. Jadi apa artinya untuk mendukakan Roh Kudus? Untuk mempertahankan dosa setelah roh Tuhan sudah menginsafkannya. Untuk menyangkal kebenaran firman Tuhan dan lebih percaya manusia berdosa daripada roh Tuhan yang mengungkapkan kebenaran itu. Dan memutarbalikan kebenaran Tuhan dan memakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah mendukakan Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, untuk bilang bahwa kuasa roh Tuhan itu yang hanya dimiliki Bapa yang diberikan kepada anaknya juga adalah miliknya setan. Ini semua caranya untuk menutup pintu selama-lamanya. Janganlah keraskan hatimu. Kalau memang itu benar, akuilah benar, karena itulah kesempatan selamatmu. Tetapi kalau engkau tetap mengeraskan hati, sudah dibuktikan dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Sudah dibuktikan dengan jelas bahwa feast ini, Statues Judgment, tidak dipakukan di kayu salib. Sudah dibuktikan jelas bahwa tidak ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah kuasa anak dan Bapa, dan tetap mau mengeraskan hati. Semua pilihan manusia akan dihargai, walaupun hasilnya akan dibinasakan. Terpujilah nama Tuhan untuk kebenaran ini. Apalagi kalau kita rendahkan hati kita untuk di-restore image kita sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan manusia.